Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa ta'aka li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'a sabara fakana khairan lahu. Riwayat Imam Muslim. Hadirin para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana khotib di dalam khutbahnya setiap khutbah Jumat mengajak kepada kita semua untuk terus-menerus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa itulah yang akan mengantarkan kehidupan kita baik di dunia sampai kelak di akhirat dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang selamat, dan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, mari kita jadikan takwa, iman dan takwa itu sebagai satu pendorong dan sekaligus sebagai satu pembenteng terhadap kehidupan kita. Melalui iman dan takwa yang ada dalam hati kita itu mendorong di dalam diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan sekaligus iman dan takwa dalam diri kita itu menjadi penghadang terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Masyarul muslimin rahimakumullah, dan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Rasulullah di dalam hadisnya tadi yang saya baca memberitahukan kepada kita, kata Rasulullah, di dalam diri seorang mukmin itu ada suatu keajaiban, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mengherankan, yaitu dua kebaikan yang dimiliki oleh seorang mukmin, yang itu tidak dimiliki, hampir tidak dimiliki oleh siapapun selain seorang mukmin. Kebaikan itu yang selalu ada pada diri seorang mukmin, yang pertama adalah, kata Rasulullah, in asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Kebaikan yang pertama adalah idza asabathu syarra, apabila seorang mukmin itu diberi nikmat oleh Allah, kegembiraan, dia bersyukur.
fakana khairan lahu, dan kesyukuran pada dirinya itu adalah, rasa syukur pada dirinya itu adalah sebagai satu kebaikan. Yang kedua, wa idza asabathu dzarra, kalau seorang mukmin itu diberi kesulitan atau ketidaksenangan, fakana khairan lahu, fa idza asabathu dzarra sabara. Kalau kebaikan seorang mukmin itu yang kedua, apabila diuji oleh Allah, diberi kesulitan hidupnya, maka dia sabaro, dia bersikap sabar. Fakana khairan lahu, dan itu, sikap itu adalah suatu kebaikan bagi seorang mukmin. Masyarul muslimin rahimakumullah, mungkin kata syukur dan sabar itu sudah terlalu sering kita dengar, bahkan kita sudah melakukannya, tetapi perlu kita juga mereview, mengkaji ulang tentang apa yang dimaksudkan dengan kebaikan dari satu kesyukuran dan kebaikan dari suatu kesabaran. Para jamaah yang berbahagia, hidup kita itu rasanya hanya dihadapkan kepada dua hal itu, yaitu antara kesenangan, keenaan, atau yang kedua adalah tentang kesusahan atau kesedihan. Itu yang selalu menimpa pada diri kita sehari-hari. Tinggal kemudian kita bagaimana mensikapi terhadap kehidupan itu. Para jamaah yang berbahagia, maka arti Rasulullah mengatakan ada satu sifat yang mengherankan bagi seorang mukmin, yaitu yang pertama tadi adalah sikap bersyukur. Bersyukur itu artinya adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, berapapun, dalam bentuk apapun kenikmatan itu, maka harus disikapi, harus kita sikapi dengan rasa syukur kepada Allah. Bagaimana kita mensikapi rasa syukur itu adalah yang pertama, kita sikapi nikmat Allah itu dengan senang, dengan merasa bahwa pemberian Allah itu adalah sesuatu pemberian yang terbaik. Meskipun mungkin di dalam benak kita masih ada rasa kurang, itu sebagai sifat manusiawi. Tapi bagaimana kemudian jiwa keagamaan itu mendorong kita bahwa setiap pemberian Allah kepada kita itu harus sikapi dengan khair, dengan baik, dengan syukur, dan itulah sikap yang baik. Tentu rasa syukur itu tidak cukup dengan satu perasaan hati dan ucapan lisan, tetapi hakikat bersyukur itu adalah setelah kita menerima sesuatu, atau setelah kita mendapatkan rezeki misalnya, atau nikmat dari Allah, baik itu apakah melalui kerja keras kita atau mungkin semata-mata pemberian Allah, itu kita terima dengan senang, kemudian kita implementasikan dalam satu kehidupan amaliyah agama kita. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada kita itu tujuan utamanya adalah agar kita beribadah kepada Allah. Kita bisa jadikan sebagai sarana beribadah. Itu tujuan inti daripada Allah memberikan nikmat kepada kita. Maka tentu para jamaah yang berbahagia, kita diberi sehat jasmani, maka tidak cukup kemudian kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, tapi untuk apa kehidupan jasmani kita dalam konteks nikmat Allah? Kita diberi sehat rohani oleh Allah, kemudian kita bersyukur, kemudian tidak lanjut bagaimana implementasi dari syukur kita terhadap nikmat Allah yang berupa sehat jasmani dan rohani, kita dapat ilmu dan sebagainya.
Para jamaah yang berbahagia, rasa syukur itulah yang menjadi motivasi dan kualitas peribadatan kita. Karena rasa syukur itulah yang menjadikan kualitas ibadah kita semakin baik. Para jamaah yang berbahagia, ada beberapa kasus testimoni misalnya. Pernah Rasulullah itu di suatu malam, bangun malam, dan hampir Rasulullah itu dini hari bangun malam untuk sholat tahajud. Hampir Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Apa yang menjadi motivasi sholat tahajudnya Rasulullah dengan kualitas hampir sholat tahajudnya Rasulullah itu minimal 2 jam setiap malam. Suatu ketika Aisyah itu berada di sampingnya Rasulullah dan mengamati selalu setiap hari mengamati ibadahnya, sholatnya Rasulullah itu sampai larut malam, sampai dini hari. Kemudian pada suatu ketika Aisyah itu melihat betapa sampai tumitnya Rasulullah itu merah, kemerah-merahan, kelihatan merah. Mungkin karena terlalu lamanya berdiri, dan perlu kita pahami bahwa zaman dulu tidak ada alas kaki seperti karpet sekarang, tetapi dulu masjidnya adalah terbuka, tidak ada atap, dan bawahnya adalah pasir yang mengandung panas. Karena mungkin lamanya berdiri itu, kemudian kelihatan kemerah-merahan di dalam tumitnya. Aisyah memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai baginda Rasulullah, engkau seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Engkau seorang hamba Allah yang diampuni andai kata punya kesalahan dan dosa. Engkau seorang rasul yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tidak ada yang kurang." Maka Aisyah menyatakan, "Engkau sholat setiap malam, sholat tahajud yang notabene adalah sholat sunnah itu, tapi dilakukan terus menerus oleh Rasulullah." Aisyah bertanya, apa yang mendorong baginda Rasulullah untuk sholat malam begitu lama setiap malam sehingga terlihat tumit engkau dus bengkak karena sholat lamanya berdiri? Maka Rasulullah cukup singkat menjawab pertanyaan Aisyah itu. "Ya Aisyah, afal akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi motivasinya ibadahnya Rasulullah itu singkat sekali, yaitu syukur. Kalau kita perhatikan para jamaah, kalau motivasi syukur itu kita jadikan sebagai satu motivasi untuk beramal, beribadah, rasanya ibadah yang kita lakukan itu masih sangat-sangat minim dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan itu seminim pun itu kalau kita lakukan, maka akan berdampak terhadap kualitas ibadah kita. Apa kualitas ibadah kita? Bahwa ibadah yang kita lakukan meskipun mungkin hanya sedikit dibanding dengan nikmat yang kita terima, maka ibadah itu kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Tidak ada motivasi lain kecuali ikhlas. Dan ikhlas itu adalah satu nilai yang paling tinggi di dalam kehidupan beragama kita. Sholat bukan karena ingin dihargai orang. Sholat bukan karena ingin dipuji orang. Sholat bukan karena ingin disenangi orang. Tetapi sholat adalah kita lakukan sholat semata-mata hanya karena rasa syukur terhadap nikmat Allah, karena nikmat Allah yang kita terima,
kemudian kita lakukan sholat itu dengan khusyuk karena Allah semata. Inilah satu sikap beragama itu dengan dalam hadis Rasul dinamakan ihsan. Ihsan itu adalah ketika seseorang itu melakukan satu tindakan itu dilakukan lebih daripada sekedar kewajiban, tetapi dilakukan dengan tulus ikhlas karena Allah dan bisa lebih daripada yang wajib. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan saja yang wajib saja, tetapi lebih daripada itu yang sunnah-sunnah pun dilakukan dengan ikhlas. Maka keikhlasan itulah menentukan kualitas ibadah kita. Yang kedua, dengan ikhlas itulah karena motivasi syukur itu kita melakukan ibadah itu dengan maksimal, dengan sekuat tenaga. Maka fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah, kerjakan ibadah, amal ibadah itu semaksimal mungkin. Itu kasus pertama Rasulullah. Mungkin dari aspek dari sisi harta. Ada cerita dari namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Abdurrahman bin Auf itu waktu masih berada di Mekah, beliau itu orang yang kaya. Maka suatu ketika diajak hijrah oleh Rasulullah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf itu siap dan rela untuk meninggalkan semua aset kekayaannya, ditinggal untuk mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah, tidak membawa apa-apa. Karena keikhlasannya, rasa syukurnya, Abdurrahman bin Auf diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam dan mengikuti jejaknya Rasulullah. Sehingga pada Abdurrahman bin Auf, harta tidak punya arti apa-apa. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah memberi petunjuk kepada warga Ansor, penduduk asli Ansor, asli Madinah. Siapa yang mempunyai lebih rezeki, coba dipakailah untuk menolong orang-orang muhajirin yang mau pindah ke Madinah, yang mereka notabene tidak membawa kekayaan apa-apa lagi. Siapa yang orang Ansor yang punya rezeki, tolong dibagikan kepada orang-orang muhajirin. Termasuk Abdurrahman tak punya apa-apa ketika sampai di Madinah. Dan bahkan Abdurrahman itu karena melihat kekayaannya begitu besar ditinggal gitu saja, kemudian ketika di Madinah, Abdurrahman diberi bagian rezeki oleh orang-orang Ansor. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Saya tidak mau, hanya sekedar saya dikasih. Maka saya harus bekerja. Saya harus bekerja, tidak mau saya dikasih. Begitu kiatnya Abdurrahman. Maka saya hanya butuh dipinjami modal. Maka kemudian Abdurrahman dipinjami modal oleh orang Ansor. Kemudian Abdurrahman bin Auf punya kiat memang seorang bisnis, kemudian dipakailah untuk bisnis. Berkembanglah ekonominya melalui itu, dari nol itu terus berkembang sampai menjadi orang hartawan, jutawan lagi di Madinah, milioner. Ketika menjadi milioner, Abdurrahman berpikir, jangan-jangan Allah memberi harta yang banyak kepada saya ini adalah diuji dan akan mengantarkan saya ke neraka. Itu pertanyaan dalam dirinya. Maka melalui dalam hatinya, saya sebagai rasa tanda syukur saya kepada Allah, maka harta kekayaan saya bagi 3. Satu bagian dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Perjuangan Islam, sabilillah, anak yatim, piatu dan sebagainya, itu 1/3 dari hartanya. Kemudian 1/3 untuk kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya.
dan yang sepertiga untuk modal usahanya sendiri. Jadi sampai sebegitu Abdurrahman bin Auf dia merasakan, saya mengeluarkan sekian banyak harta itu untuk amal, untuk perjuangan itu adalah bukan karena saya cari status jabatan, bukan karena apa-apa, tapi hanya karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna daripada syukur itu, sehingga termasuk Abdurrahman adalah orang Islam, orang yang sebagai hamba Allah yang dijamin masuk Islam bighairi hisab, yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa perhitungan hisab neraka. Itu karena apa? Jadi motivasi syukur. Yang kedua, para jamaah yang berbahagia, wa in asobathum sarra'u sabaru. Sifat yang mentakjubkan bagi seorang mukmin adalah apabila diberi kesulitan hidup, apapun bentuk kesulitan kesusahannya, sabar. Sabar itu artinya dia pada komitmen imannya dan batinnya, seberat apapun hidupnya, dia tidak akan menyalahi agama, dia tidak akan melanggar agama, dia tidak akan menyalahi Allah seberat apapun. Itulah yang menjadi kemudian tadi sesuatu kebaikan bagi orang itu. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, isbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, ketika menghadapi sesuatu persoalan ya, yang tidak kau kendaki, maka isbiru, sabarlah. Sabar berarti adalah pengendalian diri, jangan sampai dengan kesulitan itu tergelincir kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wasobiru, dan tetaplah kamu teguh di dalam kesabaran menghadapi suatu keadaan yang sulit itu. Warobitu, di situ warobitu artinya berhati-hatilah. Kenapa di situ berhati-hati? Karena biasanya orang yang dalam keadaan kesulitan itu adalah mudah lepas kontrol agama. Dan itu katakan warobitu wattaqullah, dan tetaplah kamu takwa kepada Allah dalam menghadapi sesuatu kondisi yang tidak bagus, la'allakum tuflihun, dengan harapan kamu akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di akhirat. Itu dua hal yang menjadi sifat daripada seorang mukmin yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Itu adalah satu sifat yang ajaban, satu sifat yang mengherankan. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya bagi kita semua akan menghadapi sesuatu dunia ini dengan tadi dua hal. Pasti itu ada dua hal, yaitu ada senang, ada tidak senang, ada baik, ada tidak baik, ada yang menjadi satu hal yang bisa mengantarkan kepada susah dan lain sebagainya. Banyak fotonya ada dua, antara baik dan tidak baik, susah dan senang. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin harus dua sifat itulah yang membentengi dari kita, sehingga terjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, dan kita tetap dalam keadaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang dikatakan Rasulullah tadi punya hati nurani yang hebat, punya hati nurani yang mentakjubkan, baik di hadapan manusia, lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ihdinas siratal mustaqim, Rabbana ihdinas siratal mustaqim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.